Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmatnya dalam kehidupan ini, yaitu nikmat kesehatan bagi adik-adik sekalian, bagi kita semua, yaitu nikmat kekuatan, dan intinya nikmat kesempatan untuk hari ini kita sama-sama mengikuti pelajaran akidah akhlak. Insyaallah kita akan membahas dua pelajaran penting dalam hari ini. Kaifa halukum adik-adik sekalian? Gimana kabar antum semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa untuk semangat ya. Tentunya kita untuk menuntut ilmu, dan untuk itu adik-adik sekalian tetap semangat juga untuk menjaga kesehatannya agar tetap kuat dan semangat beraktivitas. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana hari ini kita akan membahas di pelajaran kelima dan pelajaran keenam. Ya, sebagaimana pelajaran pekan sebelumnya kita telah membahas tentang adil dan zalim. Nah, adik-adik sekalian, di pelajaran kelima ini kita akan membahas tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah adik-adik sekalian telah mengetahui apa itu hak-hak Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini anak akan menjelaskan apa itu hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata hak-hak ya, yaitu sebuah kewajiban. Apa arti hak? Yaitu kewajiban yang harus kita penuhi, yang harus kita tunaikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hak-hak Allah adalah secara artinya yaitu merupakan kewajiban kita ya yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini kita akan mempelajari dua arti penting. Yang pertama yaitu hak-hak kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua hak Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kepada kita hamba-hambanya. Nah, adik-adik sekalian, ya di sini kita akan membahas tentang hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di sini ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia, yaitu kisah yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, Mu'adz bin Jabal ini merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masya Allah sahabat yang begitu saleh, cerdas ya. Bahkan beliau ini berasal dari sahabat dari kaum Ansar ya. Bahkan karena kecerdasannya, Mu'adz bin Jabal ini salah satu sahabat yang diutus ke Yaman untuk mengajari umat kaum muslimin di sana, kirim Rasulullah SAW untuk berdakwah di Yaman. Nah, adik-adik sekalian, hadis dari Mu'adz bin Jabal ini kita bacakan bareng-bareng, yaitu di mana aku Mu'adz, kata Mu'adz bin Jabal, pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ekor keledai. Lalu beliau berkata padaku, "Hai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya, dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah Jalla Jalaluhu?" Aku pun menjawab, kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya tentu lebih mengetahui ini. Kata Mu'adz, Allah wa Rasul a'lam. Ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang tahu tentang itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada Mu'adz, "Haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya ialah mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sekutu apapun. Ya. Kemudian hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah Jalla Jalaluhu ialah dia tidak akan menyiksa hambanya yang menyekutukannya sedikit pun. Ya, Allah Subhanahu wa taala pasti ya tidak akan menyiksa hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu. Baik adik-adik sekalian, dari hadis ini
kita mendapatkan sebuah pelajaran sebagaimana Mu'adz ya, dan Nabi SAW ketika Mu'adz dibonceng di atas seekor keledai. Keledai ini merupakan kendaraan di zaman Nabi SAW sebagaimana unta, kuda. Nabi SAW pada saat itu menggunakan keledai dan membonceng Mu'adz. Kemudian Rasul bertanya tadi kepada Mu'adz tentang, tahukah tentang hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kemudian Mu'adz mengatakan, tentu ya Rasulullah, Allah lah dan Rasul yang lebih mengetahui tentang hak itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa hak yang wajib dipenuhi oleh hambanya ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Apa maksudnya? Adik-adik sekalian, yang pertama, kita beribadah di dunia ini hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjauhi dan tidak melakukan perbuatan yang syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis ini dikatakan bahwa orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik akan Allah penuhi juga hak terhadap hambanya, yaitu Allah tidak akan menyiksa hambanya yang tidak menyekutukannya sedikit pun. Nah, adik-adik, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran adik-adik sekalian bahwa mengandung beberapa pelajaran. Yang pertama, hak Allah atas setiap hamba ialah mentauhidkannya, ya, yaitu kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dalam segala peribadahan, ya, salat kita, puasa kita, ya, itu harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang berhak disembah. Tidak ada yang lain yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian, hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan dijamin masuk surga dan terbebas dari siksa neraka. Allah berikan jannahnya. Allah berikan janji bagi orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini dengan jaminan yang begitu besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita akan menuju ke tempat kehidupan yang kekal abadi, yaitu akan ada dua, ada surga dan neraka. Ya, kita akan memilih itu. Maka sekarang saatnya kita menggunakan waktu itu sebaik mungkin untuk memilih. Karena nanti sekarang saatnya kita memilih. Karena nanti ketika di akhirat kita tidak bisa memilih lagi, karena amalan kita sudah dituliskan di dunia ini. Maka saatnya sekarang kita memilih mau ke surga atau ke neraka. Anda tidak pernah menyarankan ke neraka, ya. Anda menyarankan kita ke surga dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita pasti diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Nah, adik-adik sekalian, yang ketiga yaitu adab. Salah satu bentuk adab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mendahulukan ucapannya daripada ucapan selain beliau. Tadi merupakan adab, ya, dari sahabat Mu'adz bin Jabal bahwa Mu'adz tidak langsung berkata tetapi Mu'adz mengatakan yang lebih mengetahui tentang hak Allah itu adalah Rasul SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Di sini merupakan salah satu adab bahwa ucapan Rasul SAW merupakan yang pertama kali harus kita ikuti, harus kita dengar. Ya, seperti itu. Nah, dalam kehidupan juga seperti itu. Kita harus yang pertama kali kita ikuti adalah ucapan Rasul SAW. Bagaimana sabda-sabda Nabi SAW untuk mengajarkan kita. Karena Rasulullah SAW diutus ke dunia ini sebagai contoh bagi kita. Bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi tidur, bagaimana cara Nabi berjalan. Itu diutusnya Nabi SAW adalah untuk kita contoh. Bagaimana tentang kehidupan Nabi SAW. Dari A sampai Z sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Seperti itu adik-adik sekalian. Kemudian yang keempat, orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat wajib menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Tidak boleh merahasiakan ilmu tersebut sehingga terbawa mati.
Jika adik-adik sekalian memiliki sebuah pengetahuan, ilmu misalnya, baik itu ilmu dunia ataupun ilmu yang membawa kita tentang akhirat, ya. Misalnya adik-adik sekalian mengetahui tentang sebentar lagi kita Ramadan, ya, tentang puasa Ramadan, bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Misalnya, ada teman kita yang ketika puasa dia masih sering ngomongin orang, masih sering berantem, ya. Maka kita ingatkan bahwa Nabi SAW tidak mengajarkan ketika kita berpuasa tidak boleh melakukan hal tersebut, ya. Maka kita ajarkan bahwa puasa ini kita harus menahan diri loh, bukan cuma makan dan minum aja, tetapi semua anggota tubuh kita, mulut kita, tangan kita, kita ajarkan ke teman kita, maka kita mendapatkan pahala, ya. Maka kita harus membagikan ilmu kita, sedikit pun, apapun itu. Contoh dalam urusan dunia, adik-adik sekalian tahu cara membuat pot bunga dari kertas. Adik-adik ajarkan kepada temannya yang belum tahu. Gini loh cara buat pot bunga dari kertas. Ketika adik-adik ajarkan dan temannya mengetahui tentang hal tersebut, adik-adik mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, kita bagikan kepada orang yang membutuhkan, kepada teman-teman kita. Kita sampaikan ilmu tersebut agar memberikan pahala kepada kita. Dan ingat, jika kita memiliki sesuatu yang kita ketahui, tidak boleh kita rahasiakan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat. Nah, adik-adik sekalian, dari hadis ini, ya, tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tunaikan sebagai seorang hamba, ya, tentang seorang hamba dan hak Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, kita dapat mengetahui dua poin penting di sini. Yang pertama, hak Allah yang wajib kita penuhi, yaitu hamba beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkannya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dan sang khaliq, ya. Dan kita tidak boleh berbuat syirik atau menyekutukannya dengan sesembahan sesuatu apapun itu. Adik-adik sekalian, yaitu hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dia tidak akan menyiksa hamba yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi Allah akan memberikan balasan dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa hamba yang tidak pernah menyekutukannya dengan sesembahan apapun. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dua pelajaran penting hari ini tentang hak Allah Subhanahu wa taala atau kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban Allah kepada kita. Semoga kita bisa mendapatkan pemahaman kebaikan. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita akan lanjutkan, yaitu di pelajaran ke-6 tentang hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti kita ketahui bersama, hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita, yaitu ya, kita mempunyai sesuatu yang wajib atau kita tunaikan kepada Rasulullah SAW. Ya, di antara hak-hak Rasulullah SAW yaitu kita mencintai beliau, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, bahkan keluarga kita, bahkan melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri juga. Nah, ini seperti dengan sabda Rasulullah SAW ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya cintaku kepadamu melebihi segala sesuatu, namun aku masih lebih mencintai diriku sendiri." Kata Umar bin Khattab seperti itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Kata Rasulullah SAW, "Tidak, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kecintaanmu padaku tidak sempurna hingga aku lebih kamu cintai wahai Umar daripada dirimu sendiri." Ya, Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Cinta Umar tidak akan sempurna jika Umar tidak mencintai Rasulullah SAW lebih daripada dirinya sendiri. Lalu Umar berkata apa? Maka Umar berkata, "Demi Allah ya Rasulullah, sekarang cintaku kepada engkau melebihi cintaku kepada diriku sendiri." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Hai Umar, sekarang barulah cintamu itu benar." Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Ahmad. Apa pelajarannya adik-adik sekalian? Bahwa
Ya, untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW itu, ya, kita harus mencintai Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada apapun. Bahkan seperti Umar tadi melebihi dari dirinya sendiri. Ya, bagaimana bentuk cinta itu kepada Rasulullah SAW? Ya, di sini ada beberapa. Di antaranya yang pertama adalah satu, kita harus banyak bersolawat ya kepada Rasulullah SAW, tentunya salawat yang telah disyariatkan oleh agama kita, ya, terutama pada saat mendengar nama Nabi SAW. Itu kewajiban kita, ya. Apabila kita mendengar nama Nabi SAW, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, kita wajib bersolawat kepada Nabi SAW. Kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada Nabi SAW. Kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, atau salawat Ibrahim yang lebih panjang lagi. Nah, itu merupakan salawat yang disyariatkan, bukan salawat yang dibuat-buat. Ya, bukan salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi salawat, bersalawat kepada Nabi SAW sesuai yang disyariatkan oleh agama kita. Kemudian yang kedua, yaitu merupakan sebuah hak kita sebagai seorang hamba kepada Rasulullah SAW, ya, yaitu membenarkan sabda-sabda beliau. Rasulullah SAW sebagaimana kita ketahui bahwa diutus adalah sebagai tauladan, sebagai contoh, pembawa berita kepada kita, menunjukkan kita kepada jalan-jalan kebaikan. Ya, maka sudah sepatutnya kita membenarkan hadis-hadis sabda-sabda beliau yang beliau sampaikan, yang beliau bawa, terutamanya hadis sahih, ya, tidak mengambil hadis-hadis yang lemah, karena ya hati-hati dengan yang bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus melihat jalur-jalurnya. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus membenarkan itu, karena Rasulullah SAW diutus adalah sebagai tauladan kita, contoh kita. Maka sepatutnya kita membenarkan apa yang beliau katakan. Yang kemudian ketiga adik-adik sekalian, yaitu menaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menjalankan apa yang Allah perintahkan sesuai yang Rasul ajarkan, dan menjauhi larangannya sesuai yang Rasul larang. Ya, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita harus mentaati perintah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita dan meninggalkan yang Rasul larang. Seperti itu adik-adik. Kemudian yang keempat, yaitu mengikuti petunjuk beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi Anda katakan bahwa Rasulullah SAW, ya, diutus sebagai tauladan kita. Telah ada dalam diri Rasulullah SAW itu sebuah contoh tauladan untuk kita ikuti. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Nabi Muhammad SAW, sepatutnya kita beribadah tidak asal-asalan, tapi kita mengikuti sesuai seperti yang Rasulullah SAW ajarkan. Rasulullah SAW diutus untuk dicontoh, ya. Maka kita melihat bagaimana Rasulullah SAW sholat, bagaimana Rasulullah SAW berpuasa, bagaimana Rasulullah SAW ketika berjalan di keluarganya, maupun hal-hal yang lebih besar dari itu. Tentunya kita tidak akan bisa melihat sekarang ini. Maka kita harus melihat dari sabda-sabda beliau SAW, seperti tadi yang dijelaskan di poin ketiga, menaati di poin kedua, yaitu membenarkan sabda-sabda beliau, yaitu dengan melihat hadis-hadis, ya, yang diriwayatkan oleh para sahabat, yang tentunya hadisnya hadis sahih, bukan mengambil hadis-hadis yang dhaif, apalagi hadis-hadis yang maudhu, ya, hadis-hadis yang tidak ada dasarnya, tidak benar dan tidak berdasar dari Nabi SAW. Tetapi kita mengambil hadis yang sahih, hadis yang benar. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah, di pelajaran ketujuh ini kita mendapatkan pelajaran lagi, ya, bahwa hak kita sebagai hamba kepada sebagai umat Nabi Muhammad SAW kepada Rasul kita tercinta Nabi Muhammad SAW, ya, ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Anda dari tadi ini ulang-ulang bersalawat. Harusnya ketika adik-adik sekalian mendengar maka kita bersalawat. Di situ kita mendapatkan pahala, ya. Bahkan Rasulullah SAW memberikan pahala, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala besar bagi orang yang bersalawat kepada Nabi. Maka kata jika ada orang yang tidak bersalawat kepada Nabi, dia adalah orang yang
sangat pelit, orang yang sangat pikir. Maka semoga kita terjaga dari hal itu. Kita bisa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama pelajaran yang dapat kita ambil adik-adik sekalian, yaitu di antara hak Rasulullah SAW ialah kita wajib mencintai beliau. Sebagaimana cinta kita seperti yang telah dijelaskan tadi, bersalawat kepada beliau, mengikuti perintah-perintah beliau, membenarkan sabda-sabda beliau, menaati semua perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan, kemudian mengikuti petunjuk beliau dalam beribadah, ya, seperti itu. Melebihi cinta kita kepada apapun, ya. Bahkan diri kita sendiri, kita harus lebih mencintai Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, ya, dibuktikan dengan cara bersalawat kepada beliau, membenarkan semua sabda beliau yang disebutkan tadi, menaati beliau, menaati Allah, dan beribadah sesuai dengan petunjuk yang beliau SAW bawakan. Tidak mengada-ngada dalam kehidupan. Nah, adik-adik sekalian, semoga pelajaran kita hari ini di pelajaran ke-6 dan di pelajaran kelima dan pelajaran ke-6 ini tentang kewajiban kita sebagai umat Allah, sebagai umat Muslim atau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa menjalankan hak-hak kita, kewajiban kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari ini memberikan kita pemahaman dan ketambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai kita bermalas-malasan atau tidak semangat dalam menuntut ilmu. Rasulullah SAW mengatakan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahanallahu lakum tariqan ilal jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Berjalan di sini maksudnya adalah tidak usah harus keluar. Cukup adik-adik sekalian berjalan mendengarkan yang Anda sampaikan, ya. Antum semua resapi, antum semua pahami, dan antum semua amalkan dalam kehidupan. Itu merupakan jalan kita menuju kebaikan. Maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga Allah Jalla Jalaluhu. Semoga Allah mudahkan dan memberikan kita kebaikan-kebaikan. Dan semoga adik-adik sekalian paham yang Anda jelaskan di pelajaran kelima dan pelajaran keenam di hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.